Bagus sih baca Paul Krugman, Stiglitz, William Black, Ihsanuddin Nursi, bagus itu klasik-klasik. Yang tadi saya ceritakan bukan klasik, itu buku baru. Caimin mana Pak? Caimin kalau nggak salah lagi di Malang sekarang. Kita keliling-keliling beda-beda rute. Bapak lagi perjalanan kemana? Oh saya dari Madiun, naik kereta menuju Jogja. Kapan desakan di Jogja? Pernah tuh, cuma waktunya singkat sekali waktu itu, jadi nggak tuntas. Berangkat dari Jogja naik kereta api, persis mau turun di Gambir, karena kan mau berangkat kuliah. Terus tahu-tahu sampai di Jatinegara keretanya harus turun. Berhenti di situ nggak melanjutkan perjalanan. Kita turun sambil heran gitu, gimana ini bisa turun di sini, plus sudah mau dijemput sama keluarga yang jemputnya di Gambir. Tahun itu nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi, jadi kita nggak bisa ngasih tahu sama yang jemput bahwa nggak jadi sampai ke Gambir. Ternyata keretanya nggak bisa sampai ke Gambir karena ada kerusuhan 27 Juli 96, sehingga kereta api yang lewat Jalan Diponegoro tidak bisa lewat. Jadinya saya sampai kapanpun selalu ingat tanggal saya berangkat dari Jogja ke Jakarta untuk kuliah. Waktu itu mau berangkat bersama Fulbright ke Amerika, itu adalah persis pas peristiwa 27 Juli. Dan peristiwa itu kita kenang sampai sekarang lah. Tuh. Nanti kapan-kapan ada yang sempat baca. Tapi itu pengalaman naik kereta, berhenti di stasiun yang bukan tujuannya. Apalagi nih, Pak, sapa saya Pak, saya jomblo. Oke. 96 saya belum lahir. Iya bener. Saya kalau gini gak ngerasa, karena saya udah berumur. So, I'm age of your father. Ya. Semangat ya. You can always be what you want. Insya Allah. Bahkan if there is a will, there is a way. Pokoknya kalau ada kemauan, ada jalan. Kalau nggak ada kemauan, susah ada jalan. I know, I'm like your father ya. Saya sambil bacain nih. Pak, motivasi buat anak Gen Z yang jadi tulang punggung keluarga tapi nganggur, Pak. Wah, ini pasti tantangannya berat, nggak sederhana. Relatif muda, harus ikut nanggung beban keluarga. I'm with you. Saya membayangkan itu bukan sesuatu yang ringan. Apalagi lagi jangan pernah merasa tidak bisa. Kalau orang lain pernah menjalani, Anda juga bisa jalani. Pada saat jalannya pasti berat, tapi insya Allah setelah dilewati nantinya akan terasa lebih ringan. Ini teman-teman menjelang akhir tahun nih, mungkin ada yang mau pada bikin resolusi akhir tahun. Resolusi akhir tahun sebenarnya apa sih? Kenapa bikin resolusi akhir tahun? Sebenarnya gini, saya pernah refleksi soal ini. Kita semua itu bisa menjalani hal yang sama. Ini yang pada kuliah nih, bisa kuliah yang sama, di tempat yang sama,
tapi pengalamannya bisa beda. Apa yang membedakan? Kuliahnya bareng, tapi pengalamannya bisa beda. Yang mengambil hikmah, yang mengambil pelajaran dari yang dijalani, maka dia punya pengalaman. Yang tidak mengambil hikmah, yang tidak mengambil refleksi, yang tidak mencari pelajaran dari yang dijalani, maka dia cuma menjalani aja, tapi nggak punya pengalaman. Sama-sama kuliah 4 tahun, yang satu ya cuma menjalani 4 tahun, tapi kalau yang satunya bisa jadi pengalamannya ekivalen dengan 8 tahun. Kenapa? Ya karena dia mengambil banyak sekali pelajaran, hikmah dari yang dia jalani. Jadi kalau 1 tahun ini udah dijalani, semua orang menjalani 1 tahun ini bersama-sama. Tapi kalau kita merefleksikan perjalanan, maka perjalanan jadi pengalaman. Kalau kita ambil pelajaran dari perjalanan, pasti itu jadi pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang jadi bekal ke depan. Tidak semua orang yang menjalani punya pengalaman, tapi orang yang mengalami pasti pernah menjalani. Pak, bagaimana supaya resolusi itu terrealisasi? Gini, nanti yang berikutnya saya ngomong resolusi dah. Gimana caranya supaya resolusi terrealisasi? Saya juga lagi belajar, karena pengalaman saya nggak gampang juga merealisasikan resolusi awal tahun. Tapi buat akhir tahun refleksi dulu dah. Sekarang kan lagi mau akhir tahun nih. Resolusi refleksi akhir tahun. Pak Anies, ini cerita bulan Mei. Pak Anies, memberikan motivasi pada kami yang sudah bekerja tapi minim apresiasi. Gini, kalau kita bekerja, tentu senang kalau dapat apresiasi. Tapi yang tidak kalah penting, sebenarnya kita boleh senang ketika yang kita kerjakan itu punya dampak. Jadi bukan hanya yang dikerjakan itu tuntas, bukan hanya yang dikerjakan itu berhasil, tapi juga